3 bidang produktivitas bagi seorang muslim. Yang pertama ada namanya produktivitas spiritual. Ya, seorang beramal soleh, dia sholat, dia baca Al-Quran, dia berpuasa, dia melakukan ritual-ritual ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia produktif secara spiritual. Dan ini yang paling penting memang. Kemudian yang kedua, produktivitas fisik yang menyangkut fisik, jasmani. Ini tanpa ini juga kita nggak bisa produktif tanpa fisik ini. Makanya fisik kita harus dijaga. Seorang muslim yang produktif, dia fisiknya itu mampu berkarya untuk dunia dan akhirat. Makanya pembahasan terkait produktivitas fisik ini menyangkut juga pembahasan tentang menjaga kesehatan fisik. Salah satu ciri Rasulullah SAW dan para sahabat, mereka itu tidak ada yang buncit perutnya. Rasulullah SAW disebutkan dalam Syama'il Muhammadiyah, perutnya rata, tidak maju ke depan, nggak buncit. Berarti secara fisik beliau ini produktif. Bukan orang yang malas dalam bekerja, beramal. Itu Rasulullah dan para sahabat. Rasulullah SAW seperti itu. Demikian pula Abu Bakar Siddiq, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Karena mereka orang-orang yang bekerja. Sampai-sampai diriwayatkan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dia itu janjian sama tetangganya, giliran datang ke pengajiannya Rasulullah SAW itu mereka giliran datang. Hari ini Umar datang ke majelisnya Rasulullah menimba ilmu, kemudian dia pulang, dia ajarkan kepada tetangganya. Besok tetangganya yang datang ke majelisnya Rasul, tetangganya ini yang menyampaikan ilmu kepada Umar bin Al-Khattab. Kenapa sampai giliran begitu? Kenapa tidak tiap hari saja Umar bin Al-Khattab duduk di majelisnya Rasulullah SAW? Kenapa? Karena sebagian waktunya dia gunakan untuk bekerja. Dia gunakan untuk bekerja, mencari nafkah yang halal, menafkahi anak istrinya, bahkan mungkin menafkahi kaum muslimin. Tujuannya itu. Sehingga bukanlah seseorang itu dikatakan produktif kalau hanya di masjid saja. Yang dipuji di dalam Al-Quran itu bukanlah laki-laki yang sebagian besar waktunya di masjid, kemudian sebagian kecil waktunya di pasar. Bukan. Justru yang dipuji di dalam Al-Quran adalah laki-laki yang kerjaannya jual beli, dia bekerja, tapi ketika waktu sholat gak lupa waktu sholat. Di dalam surat An-Nur 37, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Rijalul la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Yang dipuji oleh Allah adalah laki-laki yang tidak dibuat lalai oleh bisnisnya, jual belinya, dari mengingat Allah, dari berzikir kepada Allah. Wa iqamis shalah. Dia tidak dibuat lalai dari berzikir kepada Allah dan tidak dibuat lalai dari salat. Wa itaiz zakah. Tidak dibuat lalai dari menunaikan zakat yang menjadi kewajiban dia. Yakhafuna yauman tataqallabu fihi alqulubu wal absar. Mereka adalah laki-laki yang takut, merasa takut hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka takut akan suatu hari nanti di hari kiamat ketika hati-hati manusia itu berbolak-balik, ketakutan. Kira-kira nasib saya ini di surga atau di neraka. Itu maksudnya. Jadi yang dipuji oleh Allah adalah laki-laki yang bekerja, tapi pekerjaannya itu tidak melalaikan dia dari zikir kepada Allah dan tidak melalaikan dia dari sholat, membayar zakat. Sekalipun mereka sibuk bekerja, hati mereka itu takut dalam menghadapi hari kiamat nanti. Kira-kira dia akan diputuskan oleh Allah berada di mana, di surga atau di neraka. Dia senantiasa terbayang-bayang, khawatir dia. Dan itu memotivasi dia untuk terus beramal. Justru laki-laki yang seperti itu yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, produktivitas sosial. Intinya adalah bagaimana memberikan kemanfaatan bagi orang lain, orang-orang yang beriman khususnya. Dalam sebuah riwayat disebutkan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Ini produktivitas secara sosial. Jadi kalau dia hanya ngedepung di masjid, menghabiskan waktunya di masjid, kapan dia bisa mewujudkan produktivitas di sosial? Gak ada waktu. Kapan dia bisa menjenguk orang yang sakit? Orang yang sakit kan di rumah sakit, bukan di masjid ya. Kapan dia bisa menyantuni misalkan anak yatim atau janda atau orang-orang miskin, fakir miskin? Orang-orang fakir miskin adanya di luar, di pasar mungkin. Tidak kumpul di masjid setiap hari. Orang-orang miskin, anak yatim itu. Nah, justru orang yang produktif secara sosial. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang terbaik bagi manusia yang lainnya.